Hari itu, aula sederhana yang disulap menjadi tempat resepsi pernikahan tampak memesona. Dekorasi bunga melati yang harum dan lampu gantung kristal yang berkilauan menambah kesan sakral. Citra, seorang polwan muda yang dikenal cerdas, cantik, dan berprestasi, berdiri anggun di pelaminan. Seragam kebanggaannya ia ganti dengan kebaya putih berpotongan modern yang membalut tubuhnya dengan sempurna, membuat semua mata terpaku. Namun, bukan kecantikan Citra yang menjadi pusat perhatian, melainkan pria di sampingnya. Bima, seorang tukang bakso sederhana dengan wajah legam karena sering terpapar uap panas. Kulitnya yang gelap dan tangannya yang penuh kapalan menjadi saksi bisu kerasnya kehidupan. Meskipun ia mengenakan kemeja batik yang rapi, kesederhanaannya tetap terlihat mencolok di antara para tamu. Undangan yang sebagian besar adalah perwira polisi dengan seragam necis. Bisikan-bisikan sinis terdengar di seluruh ruangan, membelah keheningan yang tegang. Serius, Citra mau nikah sama tukang bakso, bisik seorang perwira, Kapten Surya, kepada rekannya, Major Rio. Surya tak mampu menyembunyikan nada meremehkan dalam suaranya. Sayang banget, cantik, pintar, masa depannya cerah. Kok pilih laki-laki begituan? Sahut Rio sambil menahan tawa kecil. Pasti ada sesuatu. Deh, jangan-jangan Bima ini punya senjata rahasia yang bikin Citra luluh. Lanjutnya, diiringi gelak tawa para perwira lain yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu bagaikan anak panah yang menusuk hati. Citra, ia merasakan perih yang tak terperi, tapi ia tak mau menunjukkannya. Digenggamnya, tangan Bima lebih erat, seolah ingin menegaskan kepada dunia bahwa ia tidak peduli dengan opini mereka. Ia tahu keputusannya ini bukan untuk membahagiakan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Cintanya pada Bima tulus, jauh melampaui status sosial dan harta. Ketika sesi foto dimulai, suasana kembali riuh. Beberapa rekan polisi sengaja melontarkan candaan yang kelewat batas. Citra, nanti kalau kamu lagi patroli, jangan lupa. Ya, suaminya bisa keliling jualan bakso buat jadi pengawal pribadi, kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek yang disamarkan sebagai lelucon. Seketika tawa pecah di antara para tamu. Wajah Citra memerah padam, menahan amarah dan malu. Ia ingin sekali membentak mereka, mengatakan bahwa suaminya jauh lebih baik dari mereka semua. Tapi ia tetap menahan diri. Bima menoleh padanya. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum lembut. Biarkan saja Citra, bisiknya dengan suara yang begitu lembut namun penuh keyakinan. Hari ini mereka menertawakanmu, tapi aku berjanji suatu saat nanti kamu akan bangga. Kamu tidak akan pernah menyesal menikah denganku. Kata-kata itu bagaikan balsam yang menenangkan hati Citra. Air matanya hampir jatuh, bukan karena malu, melainkan karena keharuan dan keyakinan yang terpancar dari tatapan mata suaminya. Ia membalas senyum Bima, hatinya dipenuhi rasa cinta yang semakin dalam. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan sederhana. Bima tetap bekerja sebagai tukang bakso, mendorong gerobaknya di jalanan kota yang terik. Banyak tetangga heran, mengapa seorang polwan seperti Citra mau hidup dalam kesederhanaan itu. Mereka berbisik, bertanya-tanya. Bahkan ada yang torang-toranggen mengatakan bahwa Citra telah salah memilih pasangan hidup. Namun Citra tak pernah peduli. Ia tetap mencintai Bima dengan tulus, dan kesederhanaan hidup mereka justru membuat cinta itu semakin kuat. Namun, ada satu hal yang tak disadari siapapun. Setiap malam, setelah Citra tertidur lelap, Bima membuka sebuah koper hitam tersembunyi di bawah kasur. Koper itu bukanlah koper biasa.
Di dalamnya terdapat sebuah pistol Glock 19, laptop canggih dengan layar yang memancarkan ribuan kode, serta berkas-berkas rahasia yang tebal. Wajah Bima yang lelah dan penuh keringat seketika berubah. Tatapannya menjadi tajam dan penuh konsentrasi. Ia bukan lagi Bima si tukang bakso, melainkan Bima Pratama, seorang perwira intelijen khusus yang sedang menjalankan misi rahasia. Samaran sebagai tukang bakso hanyalah kedok untuk menyusup ke dalam jaringan korupsi yang telah lama mencengkeram kantor polisi tempat Citra bertugas. Jaringan ini sangat terorganisir dan licik. Mereka tidak hanya terlibat dalam suap dan pemerasan, tetapi juga menyembunyikan identitas gembong narkoba dan pelaku kriminal lainnya. Tugas Bima adalah mengumpulkan bakti-bakti yang tidak terbantahkan untuk menjatuhkan mereka semua, termasuk para perwira tinggi yang terlibat. Suatu malam, Citra terbangun karena haus. Ia mendapati cahaya laptop dari ruang tamu. Ia berjalan pelan menghampiri Bima. Matanya terbelalak saat melihat suaminya mengetik laporan dengan lambang intelijen yang familiar di layar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali lambang itu. Itu adalah lambang pasukan khusus yang paling rahasia. "Bima, ini apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bima terkejut. Ia segera menutup laptopnya dan menatap istrinya dengan tatapan yang tak lagi bisa disembunyikan. Tatapan itu kini bukan lagi tatapan lelah seorang tukang bakso, melainkan tatapan tajam seorang intelijen terlatih. "Citra, aku bukan tukang bakso. Itu hanya penyamaran. Aku ditugaskan mengungkap kasus besar, dan semua terjadi di dekatmu." Bima menjelaskan dengan suara rendah dan serius. Tubuh Citra gemetar antara kaget, tidak percaya, dan takut. Namun, dalam tatapan Bima, ia melihat kejujuran yang tak bisa dibantah. "Kenapa kau tidak bilang dari awal?" tanya Citra. Suaranya dipenuhi kekecewaan. "Semakin sedikit orang tahu, semakin aman. Bahkan kamu pun tak boleh tahu," jawab Bima. "Tapi sekarang kamu sudah terlibat. Kamu tahu rahasia ini. Aku tak bisa lagi menyembunyikan ini darimu." Malam itu, Bima menceritakan semuanya tentang misi rahasianya, tentang jaringan korupsi yang melibatkan atasan dan rekan-rekan Citra, dan tentang betapa berbahayanya misi ini. Citra mendengarkan dengan saksama. Pikirannya berputar. Selama ini ia menganggap rekan-rekannya sebagai pahlawan. Tapi kini ia tahu sebagian besar dari mereka adalah penjahat yang bersembunyi di balik seragam. Sejak malam itu, dunia Citra berubah total. Ia tidak lagi melihat kantornya sebagai tempat yang aman dan penuh integritas. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Rekan-rekan kerjanya sering berbicara dengan kode, menerima telepon aneh di tempat tersembunyi, dan terkadang keluar dari kantor dengan mobil mewah tanpa alasan jelas. Pemandangan-pemandangan ini membuat hatinya terasa berat. Bima diam-diam memasang kamera kecil di beberapa sudut kantor polisi dengan bantuan jaringan intelijennya. Setiap malam, mereka berdua menonton rekaman itu. Citra terkejut bukan kepalang ketika melihat wajah-wajah yang ia kenal. Bahkan sahabatnya sendiri, Lisa, ikut terlibat dalam transaksi gelap. Tidak mungkin. "Lisa, dia sahabatku sejak akademi." Citra menutup mulutnya. Air matanya tumpah. Ia tidak percaya bahwa sahabat yang ia percaya selama ini telah mengkhianati institusi yang mereka cintai. Bima menatap istrinya penuh simpati. "Citra, aku tahu ini berat, tapi fakta tak bisa dibantah. Korupsi ini sudah merajalela. Kalau kita diam, keadilan akan mati," ucapnya. Tangannya mengusap lembut punggung Citra. Malam itu, Citra menangis sejadi-jadinya. Hatinya hancur antara rasa setia pada sahabat
dan kebenaran. Namun, akhirnya ia membuat keputusan yang berat. Ia memilih berdiri di sisi Bima. Kalau ini tentang kebenaran, aku akan membantumu, apapun risikonya. Ucapnya tegas. Matanya yang berkakek-kokaka kini memancarkan tekad yang kuat. Sejak saat itu, Citra ikut mengumpulkan bukti. Ia berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetap berperilaku seperti polwan biasa yang naif. Ia menaruh mikrofon kecil di ruang rapat, menyalin dokumen-dokumen penting, dan mengirimkan semua informasi itu kepada Bima melalui jalur yang aman. Setiap langkahnya penuh ketegangan, karena sekali saja ia ketahuan, hidupnya dan hidup Bima bisa berakhir di tangan para koruptor. Mereka bagai berjalan di atas tali tipis yang membentang di atas jurang. Hari yang menegangkan akhirnya datang. Kapolsek Kompol Wiratama memanggil Citra ke ruangannya. Suasana di dalam ruangan itu terasa mencekam. Citra duduk. Suaranya dingin dan menusuk. Ada yang ingin saya tanyakan? Beberapa waktu ini, terlalu banyak informasi yang bocor keluar. Kau tahu sesuatu? Jantung Citra berdetak kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. Tidak, Pak, saya tidak mengerti maksud Bapak, jawabnya, menatap lurus ke mata Kapolsek. Kompol Wiratama menatapnya tajam. Matanya yang licik menyiratkan bahaya. Jangan main-main denganku. Banyak yang mencurigaimu. Kalau memang kau pengkhianat, aku sendiri yang akan menyingkirkanmu. Ancamnya dengan nada mengancam. Citra menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia baru saja hendak menjawab ketika tiba-tiba pintu ruang Kapolsek didobrak dengan keras. Brok, Bima masuk bersama tim intel bersenjata lengkap. Mereka mengepung ruangan itu dalam sekejap. Senjata mereka teracung, siap menembak jika ada perlawanan. Citra terkejut, tapi seketika ia merasa lega. Bima telah datang. Semua tangan ke atas. Kalian ditangkap atas tuduhan korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang, teriak Bima. Suaranya menggema di ruangan. Suasana berubah kacau. Beberapa polisi yang berada di dekat ruangan itu berusaha melawan, tapi segera dilumpuhkan. Kompol Wiratama sendiri terkejut melihat Bima. Ia mengenali wajah tukang bakso yang pernah ia lihat di pernikahan Citra. Kau, tukang bakso itu, teriaknya penuh amarah dan tak percaya. Bima menatap dingin, seolah tak ada emosi di matanya. Aku, Bima Pratama, perwira intelijen khusus. Selama ini aku melihat dengan mata kepala sendiri kejahatan kalian. Hari ini, semua berakhir. Citra hanya bisa terdiam, menyaksikan suaminya yang selama ini dihina dan diremehkan, kini berdiri gagah sebagai pahlawan, mengakhiri kekuasaan gelap yang telah lama bersembunyi. Kasus itu menjadi berita besar di seluruh negeri. Kompol Wiratama dan reken-reken korupnya dijebloskan ke penjara. Nama Citra yang sempat tercoreng kini dibersihkan. Ia bahkan mendapat penghargaan atas keberaniannya membantu mengungkap kasus tersebut. Citra dipromosikan dan menjadi perwira muda yang paling dihormati. Di sebuah ruangan megah di markas besar, Bima dipanggil menghadap Jenderal Sudirja, ayah angkat sekaligus mentornya. Sang jenderal adalah sosok yang sangat disegani. Kau telah menjalankan tugas dengan sangat baik, Bima. Aku bangga padamu. Mulai hari ini, aku menawarkanmu promosi ke posisi strategis di pusat intelijen. Ini adalah kesempatan yang langka, kata Jenderal Sudirja. Matanya memancarkan kebanggaan. Bima menunduk hormat. Namun, jawabannya mengejutkan sang jenderal. Terima kasih, Jenderal. Tapi, untuk saat ini, saya ingin menolak. Saya hanya ingin hidup sederhana bersama istri saya. Itu sudah cukup bagi saya. Jenderal Sudirja tersenyum. Ia mengerti. Bima bukan orang yang haus akan kekuasaan atau jabatan. Ia hanya ingin ketenangan dan kebahagiaan.
Citra yang berdiri di sampingnya menatap penuh haru. Ia tahu, di balik kesederhanaan Bima, tersimpan jiwa besar yang tak dimiliki banyak orang. Ia rela menukar karier cemerlangnya demi cinta dan kehidupan yang tenang. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal. Bima sesekali masih terlihat mendorong gerobak baksonya. Bukan karena harus, tapi karena ia ingin tetap rendah hati dan tidak melupakan dari mana ia berasal. Bedanya, kini orang-orang yang dulu menertawakan mereka justru menatap dengan penuh kagum dan hormat. Mereka telah menyaksikan sendiri bahwa cinta yang tulus jauh lebih berharga daripada harta dan status sosial. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Citra menggenggam tangan suaminya. Langit senja dihiasi warna jingga yang menenangkan. Bima, aku ingin mengucapkan terima kasih karena aku belajar arti kesetiaan, keberanian, dan cinta sejati. Bisik Citra, matanya berkaca-kaca. Bima tersenyum lembut. Dan aku ingin kau tahu, Citra, aku beruntung menikahi wanita sekuat dirimu. Kita saling melengkapi, jawabnya. Citra menatap langit senja. Bayangan hari pernikahannya kembali terlintas di benaknya. Hinaan, tawa, dan ejekan. Kini, semua itu lenyap, tergantikan dengan rasa bangga yang tak terhingga. Ia berbisik pelan, seakan bicara pada dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Bima, kau adalah pria paling berani yang pernah kutemui. Dan di bawah langit senja itu, keduanya tahu, kisah mereka baru saja dimulai. Dengan cinta, keberanian, dan kejujuran sebagai pondasinya. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari apa yang orang lain lihat, melainkan dari apa yang dirasakan oleh dua hati yang saling mencintai.